Oke sahabat Wismed, pada video kali ini kita akan membahas materi prasyarat dari KD 3.1 Matematika Peminatan SMA kelas 11 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Materi prasyarat untuk persamaan trigonometri itu sebenarnya merupakan materi kelas 10 kemarin, yang mana nanti akan saya titik beratkan ke dalam 3 submateri. Yang pertama adalah tabel trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Yang kedua, kita akan mencari nilai trigonometri di berbagai kuadran. Kemudian yang terakhir, kita akan sedikit mengulas terkait dengan grafik fungsi trigonometri. Menuju materi yang pertama, tabel trigonometri sudut istimewa. Sebagaimana kita ketahui, sudut-sudut istimewa pada kuadran 1 dari trigonometri adalah derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yang mana dari masing-masing sudut ini dia memiliki nilai sinus, kosinus, dan tan. Kalau saya tuliskan, ingat ini hanya mengulas materi yang sudah kalian dapatkan kemarin kelas 10. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, dan sin 90 adalah 1. Dan untuk cos, sebenarnya ketika kalian sudah menghafalkan nilai dari sinus, cos tidak begitu menjadi masalah karena cos merupakan kebalikan dari sinus yang semula dari 0 sampai 1, tetapi untuk cos dia diawali dari 1 menuju 0. Dengan demikian setelah 1 dia adalah setengah akar 3, kemudian dilanjutkan setengah akar 2, dan dilanjutkan kembali oleh setengah. Kemudian untuk tan di sini agak berbeda. Kalau metode saya itu saya tuliskan nilai trigonometri yang mudah dihafalkan. 0, 1, tidak terdefinisi. Kemudian untuk tan 30 derajat dan tan 60 derajat mereka sama-sama memiliki akar 3. Akan tetapi untuk tan 30 di sini mengandung unsur sepertiga. Jadi tan 30 adalah sepertiga akar 3. Dengan demikian, teman-teman sekali lagi harus menghafalkan nilai tabel trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan terkait materi prasyarat yang kedua, nilai trigonometri di berbagai kuadran. Baik sahabat Wismed, kita ketahui bahwa dalam suatu bidang kartesius dia akan terbagi menjadi 4 buah kuadran. Kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Yang mana untuk sudut awal dia 0 derajat berada di sini, kemudian 90 derajat di bagian atas, yang kiri adalah 180 derajat, 270 derajat di bawah, dan 360 derajat dia berhimpit kembali dengan 0 derajat. Baik, sebelum saya lanjutkan, sebenarnya untuk sumbu acuan ini terdiri dari 2, yakni ada sumbu X, sumbu yang mendatar, dan yang sumbu mendatar ini saya sering menyebutnya sebagai acuan sumbu absis, karena sumbu X itu setara dengan sumbu absis. Sedangkan yang tegak bernilai 90 derajat dan 270 derajat di sini dia dianggap sebagai acuan sumbu ordinat. Nah, yang akan saya bahas di sini yang familiar buat siswa yang sering digunakan dalam penyelesaian soal itu ketika menggunakan acuan sumbu X, menggunakan acuan sumbu absis bernilai 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Saya ulangi lagi. Formula yang berlaku di kuadran 1 dengan menggunakan acuan sumbu absis dia adalah alfa. Kemudian formula di kuadran 2
dia adalah 180 derajat min alfa. Kemudian di kuadran 3 adalah 180 derajat plus alfa. Dan yang terakhir adalah 360 derajat min alfa. Ini penting teman-teman. Selanjutnya akan saya berikan beberapa contoh terkait dengan penggunaan tabel trigonometri di berbagai kuadran dipadukan tabel trigonometri sudut istimewa di kuadran 1. Yang pertama, berapakah nilai dari cos 120 derajat? Caranya adalah kita definisikan 120 derajat, dia itu merupakan sudut di kuadran berapa? Ternyata 120 derajat dia terletak antara 90 derajat dan 180 derajat. Dengan demikian kita dapat katakan bahwa 120 derajat berada di kuadran 2. Karena dia berada di kuadran 2, maka berlaku formula 180 derajat min berapa? Karena ini cos, kita tulis dulu cos. Nah, kita harus mulai berpikir di sini 120 derajat itu setara dengan 180 derajat min berapa? Ternyata yang tepat adalah 60 derajat. Dengan demikian, langkah berikutnya kita tuliskan alfanya, yakni 60 derajatnya. Akan tetapi nilai trigonometri di berbagai kuadran itu bisa positif atau negatif. Ada yang sedikit terlupa di sini. Kita belum tentukan aturan plus minus sin konstan di kuadran-kuadran tertentu. Kita ulang kembali. Untuk kuadran 1 dia positif untuk semua. Saya sebut all, dia ada sin, cos, dan tan semua di kuadran 1 bernilai positif seperti tabel di depan tadi. Kemudian untuk di kuadran 2 dia positif hanya untuk sinus. Karena kita terbiasa sin, cos, dan tan, maka untuk positifnya cos dia berada di kuadran 4. Cos berada di sini, otomatis yang tersisa adalah tan, dan sisanya adalah di kuadran 3. Kita kembali lagi ke soal. Untuk cos di kuadran 2 dia adalah bernilai negatif, karena untuk kuadran 2 dia positif hanya untuk sinus saja. Dengan demikian tanda min lah yang digunakan di sini, jadi min cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat berapa? Kita tinggal lihat tabel. Cos 60 derajat adalah setengah, sehingga jawaban akhirnya adalah min setengah. Untuk soal yang kedua, berapakah nilai dari tan 5/3 pi? Nah, di sini saya berikan variasi soal yang baru, yang mana muncul satuan pi. Dan teman-teman harus biasakan bahwa pi itu setara dengan 180 derajat. Ini juga penting di sini. Jadi, untuk soal seperti ini akan sedikit mudah diselesaikan dengan mengubah satuan pi menjadi satuan derajat. Kita cari dulu 5/3 pi itu adalah berapa. Berarti 5/3 kali 180 derajat. Kita coret 3 dan 180 nya menjadi 1 dan 60. Dan akibatnya 5 kali 60 derajat adalah 300 derajat. Dengan demikian kita bisa selesaikan tan 5/3 pi setara dengan tan 300 derajat. Sama, 300 derajat itu merupakan sebuah sudut yang berada di kuadran 4. Karena 300 derajat terletak di antara 270 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya, kuadran 4 dia menggunakan formula 360 derajat min alfa. Berapakah alfanya? Ternyata sekali lagi alfanya adalah 60 derajat. Dengan demikian ini tan 60 derajat. Kita belum tentukan plus dan minusnya. Tanyakan kembali ke soal. Tan di kuadran 4. Tan di kuadran 4 dia bernilai minus karena kuadran 4 dia positif untuk cos.
Dengan demikian, min tan 60 derajat berarti min tan 60, kita lihat tabel, tan 60 adalah akar 3. Min akar 3. Selesai teman-teman. Selanjutnya, untuk grafik fungsi trigonometri akan saya tampilkan secara sekilas grafik fungsi sinus X, cos X, dan tan X adalah sebagai berikut. Tidak usah khawatir teman-teman, karena pada bab ini kalian nanti tidak akan diminta kembali untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, tetapi kita langsung menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Baik, sekiranya cukup itu dulu untuk materi prasyarat hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri.